Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas pemrograman berbasis OPMD. Di sini kami akan mendemokan program kami mengenai Money and Budget Expense Management yang kami beri nama UAMIN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nata Ikhtiari Cinata dengan NIM 212410103025. Dan perkenalkan, nama saya Rebra Risandani dengan NIM 212410103017. Perkenalkan, nama saya Silvi Maulani dengan NIM 212410103058. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja demonya. Mungkin bisa dirun. Oke, di sini ada tampilan login yang akan dijelaskan oleh Ray Abri. Baik, untuk seperti biasa ya, untuk sebuah aplikasi atau sebuah program itu pasti memerlukan login sebagai usernya. Nah, di sini kita ada dua fitur, yaitu login dan register. Seperti aplikasi-aplikasi yang biasanya itu harus memerlukan yaitu register dan login untuk usernya. Nah, di sini ada fitur yaitu username, password. Nah, ketika kita memasukkan sebuah username dan password itu kita akan masuk ke menu login. Nah, di sini ada menu yaitu register. Nah, Silvi mungkin bisa dipencet untuk menu registernya. Nah, di menu register itu memiliki beberapa fitur ya, yaitu username, lalu kita bisa mengisi tanggal lahir kita, lalu kita bisa mengisi sebuah nomor HP kita, lalu ada password username atau password akun kita, lalu kita bisa menambahkan sebuah alamat. Nah, ketika kita sudah mengisi semua, di situ ada sebuah fitur add, ada sebuah button yaitu add. Nanti akan menambahkan data sebuah username, phone, date of birth, password, address itu ke sebuah database yang ada di program ini. Nah, mungkin bisa diisi ya untuk username dan lain-lainnya. Nah, seperti di tampilan itu seperti kalender. Jadi kita memiliki fitur yaitu kalender di situ. Oke, bisa mengisi phone number-nya atau nomor HP, lalu mengisi password dan alamat. Nah, kita add langsung, nanti akan masuk. Nah, di situ ada tulisan user added ya. Kita oke. Nah, back. Lalu akan kembali ke menu, yaitu menu login. Nah, kita langsung masukkan aja data yang sudah kita masukkan ke registernya tadi. Nah, kita masukkan passwordnya, lalu kita login. Program kita. Nah, di program ini itu memiliki beberapa menu, yaitu ada dashboard, ya, ada menu pemasukan, pengeluaran, cek pemasukan, dan cek pengeluaran. Nah, di pemasukan itu berhubungan dengan menu cek pemasukan. Lalu untuk pengeluaran itu berhubungan dengan cek pengeluaran. Nah, kita di sini akan berfokus ke dashboard dulu. Nah, di dashboard ini ada beberapa fitur ya, yaitu total pemasukan. Di situ ada total pemasukannya, lalu ada total pengeluarannya, lalu ada pengeluaran terbanyak. Nah, untuk di tengah, di warna kuning itu, di situ ada pemasukan maksimal, pengeluaran maksimal, pemasukan maksimal atau minimal, dan pengeluaran minimal. Nah, untuk yang di sebelah paling kanan, itu ada pemasukan terakhir, pengeluaran terakhir, lalu ada balance, seperti apa ya, menampilkan uang kita, lalu ada pemasukan terbaiknya. Nah,
untuk di menu dashboard ini berhubungan dengan menu pengeluaran dan pemasukan. Jadi ketika kita menginput sebuah data di menu pemasukan dan pengeluaran, nanti akan keluar di menu dashboard ini. Lalu akan keluar seperti kan di situ kita ada menampilkan sebuah uang ya, RP rupiah itu. Ketika kita memasukkan data di menu pemasukan atau di menu pengeluaran, nanti akan ditampilkan di menu dashboard ini. Oke, lalu untuk menu-menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, Mungkin mungkin untuk pemasukan. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan menu pemasukan dan juga cek pemasukan karena ini memiliki keterkaitan. Kita klik menu pemasukan ini. Nah, untuk di menu pemasukan sendiri kita disuruh untuk memasukkan nama pemasukannya, kategori, jumlahnya berapa, tanggalnya, dan juga deskripsi singkatnya. Mungkin saya ingin memasukkan nama pemasukannya yaitu beasiswa Jarum. Jadi kita dapat uang dari beasiswa Jarum. Setelah itu kategorinya di sini ada beberapa yaitu gaji, part-time, beasiswa, uang saku, dan lain-lain. Di sini saya pilih kategori beasiswa. Terus untuk jumlahnya kita anggap 1 juta. Tanggalnya kita ganti hari Senin ini. Untuk deskripsinya kita isi kayak gini. Nah, setelah itu untuk menambahkan kita klik simpan pemasukan. Nah, jika sudah tersimpan nanti akan ada tulisan seperti ini, pemasukan telah ditambahkan. Oke. Nah, sebelum saya oke, di sini kan total pemasukan masih 0 ya, masih belum ada isinya. Nanti setelah kita tambahkan ini, pasti di sini akan langsung ada isinya. Contohnya seperti ini. Nah, dia langsung berisi 1 juta seperti ini. Mungkin kita bikin pemasukan lagi ya, yang agak rendah. Jadi, seumpama uang saku. Uang saku dari ortu. Kategorinya di sini uang saku. Jumlahnya berapa? 50.000. Tanggalnya nah, kita simpan lagi, nanti total pemasukannya akan bertambah. Nah, seperti ini total pemasukannya bertambah 1.050.000. Mungkin selanjutnya di sini saya mau menjelaskan menu cek pemasukan. Nah, dari pemasukan-pemasukan yang telah kita inputkan tadi, di sini langsung tertera yaitu seperti yang tadi, beasiswa Jarum dan uang saku dari orang tua. Ini juga bisa digeser seperti ini jika kita ingin melihat deskripsinya. Ini bisa seperti ini kan. Nah, ini bisa seperti ini kan. Di sini tertera lengkap, ada namanya, terus jumlahnya, kategori, tanggal, dan deskripsi singkatnya. Untuk penggunanya di sini juga sudah ada. Tadi kan username-nya kita PBO, seperti itu. Mungkin untuk fitur-fitur selanjutnya atau menu-menu selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanata. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menu pengeluaran. Oke, jadi di detail pengeluaran ini kita dapat menginputkan pengeluaran kita mulai dari kategori. Nah, di sini saya akan mengisi kategori makanan. Ini untuk pengeluaran yang pertama. Jadi, misal untuk makan malam. Nah, jumlah pengeluarannya itu sendiri mungkin 35.000. Deskripsinya mungkin bisa saya isi makan malamnya itu nasi goreng dan nasi.
Setelah sudah diisi nama pengeluarannya, jumlah dan tanggalnya, ini tanggalnya bisa dipilih. Kemudian deskripsinya pun sudah terisi, kita langsung dapat menyimpan pengeluaran dengan menekan button simpan pengeluaran. Nah, nantinya setelah pop-up ini ditekan OK, maka total pengeluarannya akan masuk di kotak kuning ini. Kemudian untuk membandingkan, saya memasukkan dua data. Jadi kalau tadi makanan, yang ini untuk belanja. Ini belanja bulanan ceritanya itu bulan Februari. Oke, jumlah untuk belanja bulanan saya bikin lebih besar agar bisa dibandingkan nantinya. Deskripsinya mungkin bisa diisi sesuai apa yang dibeli. Mungkin itu, terus langsung kita pencet button simpan pengeluaran ini. Nah, nantinya yang tadi total pengeluaran 35.000, jika kita tekan OK, maka akan ketambahan dengan total pengeluaran yang kedua. Jadi akan berjumlah 235.000. Nah, karena fitur pengeluaran ini terkait dengan cek pengeluaran, maka sekalian saya akan menjelaskan juga. Setelah kita menambahkan pengeluaran di menu pengeluaran itu, kita akan data yang kita tambahkan akan muncul di cek pengeluaran. Nah, di cek pengeluaran ini ada fitur nama pengeluaran dan kategori. Jadi kita bisa mencari data yang akan kita cari. Jika banyak itu akan mempersingkat waktu jika kita mencari di sini. Jadi tinggal milih kategorinya. Nah, berhubung data ini sedikit, maka kita langsung bahas di tabel yang tersedia aja. Di sini ada tabel ID, kemudian nama pengeluarannya itu apa, ada makan malam dan belanja bulanan itu. Kemudian ada total pengeluaran, harga yang kita pakai untuk belanja itu tadi. Kemudian ada kategorinya tadi makanan dan belanja. Kemudian ada tanggalnya, sama-sama di tanggal 20 Juni. Kemudian ada deskripsi, tadi itu untuk membeli apa saja. Dan yang terakhir ada nama user. Nah, dari data pengeluaran dan pemasukan yang sudah kita inputkan, tadi seperti yang dikatakan Ray Abda, maka akan muncul di data dashboard ini. Jadi di total pemasukan dan total pengeluaran, tertera seperti yang sudah dimasukkan, ada 2 transaksi dengan totalnya masing-masing. Kemudian ada pengeluaran terbanyak, itu tadi untuk belanja, dan pemasukan terbaik ini tadi untuk beasiswa. Jadi pengeluaran terbanyak dan terbaik adalah yang paling besar. Nah, ini juga ada pemasukan maksimal dan pengeluaran maksimal, serta pemasukan minimal dan pengeluaran minimal. Juga ada pemasukan terakhir dan juga pengeluaran terakhir. Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan yang balance ini? Oke, mungkin bisa saya jelaskan untuk balance itu berarti total uang yang ada di akun kita. Jadi kan tadi kita menambahkan ya, tadi ada 1.050.000. Nah, lalu kan tadi ada pengeluaran, di situ ada sebesar 200 dan 35.000. 200 dan 35.000. Nah, nanti 1.050.000 akan dikurangi 235.000. Jadi total uang yang ada di akun kita itu ada sebesar 815.000. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja fitur-fitur dan menunya. Nah, ini kalau mau lockout kita bisa langsung pencet keluar. Akan masuk kembali, akan muncul kembali maksud saya ke menu login dan register. Oke. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan melalui demo program kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.